Halo nakama, bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Saat pertama kali dipertemukan, jarak kekuatan Luffy dan Rayleigh sangat jauh perbedaannya cuy. Meskipun begitu, Rayleigh kemudian melatih Luffy hingga Luffy menjadi lebih kuat. Lalu setelah perjalanan Luffy hingga bertarung melawan musuh seperti Katakuri dan Kaido, kekuatan Luffy semakin meningkat drastis. Setelah di Wano, Luffy mulai bisa mengalirkan Hausoku Haki ke serangan pukulannya. Dia bahkan kemudian mencapai wujud Gear 5 cuy. Luffy sekarang adalah salah satu Yonko termuda. Bahkan Kaido dan Kizaru pun bisa dia kalahkan. Pertarungan antara Rayleigh dan Luffy kecil kemungkinan tidak akan terjadi cuy, mengingat hubungan mereka adalah guru dan murid. Serta Luffy tampak respek sekali kepada Rayleigh. Meskipun begitu, menarik juga memperhitungkan siapa yang akan menang kalau mereka bertarung sekarang cuy. Yang pertama, kelemahan Rayleigh. Kelemahan Rayleigh yang bisa dimanfaatkan Luffy. Ada momen dimana saat Rayleigh bertarung kekuatan dengan Kizaru di chapter 513, dimana Rayleigh mengeluh tentang dirinya yang tidak lagi muda. Rayleigh sepertinya mengalami masalah yang sama dengan Whitebird. Sebenarnya Rayleigh masih sangat kuat cuy, tapi dibandingkan dirinya di masa prima, kecepatan dan staminanya sudah sangat menurun cuy. Patut diingat, Rayleigh mempunyai usia yang bahkan lebih tua dari Kaido dan Big Mom. Umur Rayleigh setelah time skip adalah 78 tahun, sementara itu Big Mom 68 tahun, dan Kaido 59 tahun. Bukan hanya itu, Rayleigh juga di chapter 1059 mengatakan dirinya ragu bisa menang melawan Kurohige dalam pertempuran besar di masa usianya. Jika pertempuran itu terjadi, seharusnya Kurohige melawan Luffy cuy. Pertempuran itu nantinya akan menimbulkan perang yang sangat epik dan bisa dibilang pertarungan selevel Yonko. Ini adalah kelemahan yang bisa memberi Luffy peluang menang. Jika benar kelemahan Rayleigh salah satunya adalah usianya. Nakama semua juga pasti ingin melihat Luffy melawan Rayleigh dalam usia prima. Pertarungannya mungkin akan jauh lebih sulit untuk dimenangkan oleh Luffy. Dan pertarungan ini akan sangat epik cuy, karena pertarungan ini adalah pertarungan antara guru dan murid. Yang kedua, kekuatan Rayleigh. Masalahnya, meski Rayleigh sudah tua, dia tetap bisa mencegah Kizaru untuk berteleportasi mengejar topi jerami. Rayleigh lalu dapat menahan Kizaru hingga Kizaru benar-benar tak bisa melanjutkan mengejar topi jerami. Jadi, meski Rayleigh sudah berumur sekalipun, Rayleigh masih cukup cepat untuk menahan seorang manusia cahaya. Kemudian di Marineford kita diperlihatkan Kizaru ditodong senjata oleh Ben Beckman. Tapi begitu Ben Beckman lengah sesaat saja, Kizaru sudah bergerak kembali. Sementara itu saat Rayleigh yang menahan Kizaru, Kizaru benar-benar tidak bisa meninggalkan pertarungannya. Bahkan di Ars Egghead kita melihat kalau Gear 5 milik Luffy bisa beberapa kali Kizaru menghindarinya. Mungkin ini sebabnya Garp maupun Kizaru seperti tidak mau melawan Rayleigh tanpa persiapan cuy. Faktor lain yang patut diwaspadai Luffy adalah pengalaman Rayleigh dan penguasaan hakinya. Kalau kita melihat di chapter 1013, saat awal-awal Luffy bisa mengalirkan Hausoku Haki ke serangannya, dia tampaknya melancarkan dengan asal-asalan saat menyerang Kaido. Dan Kaido pun menjadi bisa mengalahkannya cuy. Ini berdasarkan dialog Kaido saat Luffy jatuh dari Onigashima. Luffy sendiri memang terkenal bisa sangat bersemangat saat bertarung. Kemudian Rayleigh adalah penguasa 3 jenis haki, dan dia juga sangat tenang dalam menghadapi sesuatu. Bahkan Mimin curiga jika Rayleigh dalam mode bertarung, dia akan jauh lebih tenang dibandingkan Kaido maupun Big Mom. Sekuat-kuatnya Luffy,
Mimin rasa Rayleigh akan bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil Luffy untuk menjatuhkan serangan kepada Luffy. Kemudian kita tahu Rayleigh sangat berpengalaman dalam bertarung. Ini menjadi keunggulan Rayleigh yang pernah menjadi anggota kelompok Roger. Dari pengalamannya, kemungkinan Rayleigh bisa mengantisipasi teknik milik Luffy cuy. Bahkan dengan kepala dingin Rayleigh, Mimin rasa dia bisa saja mengantisipasi Gear 5 milik Luffy. Perlu diketahui Gear 5 milik Luffy itu sangat kuat, tapi sepertinya kekuatan ini tidak bisa digunakan berlama-lama. Mengingat Rayleigh bisa saja menyadari ini dan akan fokus mengulur waktu hingga Luffy kehabisan tenaga dengan sendirinya. Yang ketiga, kekuatan Luffy. Luffy sekarang mampu mengalirkan Housoku Haki ke serangannya. Bahkan kekuatan Luffy sekarang bisa menandingi Kaido. Sampai langit terbelah saat mereka beradu kekuatan. Dari segi kekuatan, Luffy jelas sudah mencapai level Yonko. Selain itu, sejak mengalahkan Katakuri, tampaknya Kenbon-soku Haki Luffy juga sudah meningkat. Busou-soku Haki Luffy juga sudah mencapai level tinggi di Wano. Penguasaan jenis-jenis haki ini membuat Luffy tidak mudah dikalahkan dengan mudah oleh Rayleigh jika mereka bertarung serius cuy. Perlu diingat juga bahwa Luffy sekarang mempunyai Gear 5 dan kekuatan mitologi Sun God Nika. Rayleigh yang sudah berusia mampu menahan Kizaru. Namun Gear 5 Luffy bisa membuat Kizaru jatuh dan tidak bisa terbangun lagi. Dengan kegilaan dari Gear 5 yang memungkinkan Luffy bisa dengan bebas mengubah-ubah bentuk tubuhnya dan juga memberi karakteristik karet ke sekelilingnya. Bahkan Rayleigh pun bisa saja dibikin karet cuy. Dan jika satu serangan Gear 5 Luffy menembus pertahanan Rayleigh, Rayleigh bisa saja dalam bahaya cuy. Yang keempat, apakah Luffy bisa mengalahkan Rayleigh sekarang? Melihat bagaimana Luffy bisa menjatuhkan Kizaru, Mimin rasa dia memang bisa menjatuhkan Rayleigh juga. Pertarungan ini tidak akan mudah, bahkan meski Luffy menggunakan Gear 5-nya. Kalau Luffy melakukan kesalahan sedikit saja, Rayleigh akan bisa memanfaatkannya. Rayleigh juga bisa saja membuat Luffy kelelahan karena menggunakan Gear 5 terlalu lama. Tapi Rayleigh sepertinya merasa dirinya sudah melemah di usia tuanya. Terutama kalau kita lihat ucapannya saat melawan Kizaru dan di chapter 1059. Rayleigh juga sukses membuat Kurohige pergi dari Amazon Lily. Jadi apakah Gear 5 Luffy bisa jadi mampu mengungguli Rayleigh kalau Rayleigh tidak berhati-hati? Kalau Kaido dan Kizaru saja tumbang karena serangan Luffy, maka Rayleigh pun rasanya ya bisa saja dijatuhkan oleh Luffy cuy. Oke, seperti itulah pembahasan kali ini. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Ciao.